Minggir, minggir, semuanya minggir, cepat. Dokter Jin, ada pasien gawat darurat di UGD, perlu resusitasi. Aku lihat dulu. Kok bau alkoholnya kuat banget? Katanya pasien ini minum aduan dengan orang lain. Minum sampai serangan jantung baru dibawa ke rumah sakit. Benar-benar nekat minum sampai seperti ini. Serangan jantung akut sebelumnya di UGD. Sudah dilakukan gawat pasti? Sudah. Kalau begitu siapkan operasi pemasangan stent. Beritahu keluarga pasien, aku siapkan dulu. Baik. Dokter Jin, masih belum bisa menghubungi keluarga pasien. Gimana nih? Kalau keluarga tidak menandatangani, operasi tidak bisa dilakukan. Lalu siapa yang membawanya ke sini sebelumnya? Katanya dari UGD temannya, tapi setelah mengantar langsung pergi. Tidak meninggalkan nomor telepon. Dokter Jin, bagaimana kalau kita tunggu dulu? Setelah bisa menghubungi keluarga, baru kita lakukan operasi. Tidak bisa. Pasien serangan jantung akut setiap menitnya adalah berlomba dengan kematian. Bawa ke sini, aku lihat. Begini saja, operasi tetap dilanjutkan. Aku yang akan menandatanganinya untuknya. Tapi Dokter Jin, kalau terjadi sesuatu, tanda tangan Anda ini. Pasien sudah dibawa ke rumah sakit kita. Tidak bisa karena tidak menemukan keluarga pasien untuk menandatangani, lalu menunda pengobatan. Anda tidak bisa melakukan suami. Tapi, Sudah, bawa pasien ke sini. baik. Siapa Gina? Aku tanya kamu, siapa Gina? Dengan hak apa dia menandatangani untukku? Bawa dia ke sini. Tuan, tenang dulu. Dokter Jin akan segera datang. Xiao Fan, kamu keluar dulu. Aku Gina. Cari aku ada apa? Kamu Gina, kan? Siapa yang mengizinkan kalian memberikan pertolongan darurat padaku? Siapa yang memberi kamu hak? Dengan hak apa kamu menandatangani untukku? Kamu ibuku atau istriku? Tentang hal ini, aku perlu menjelaskan padamu. Aku dokter, kamu dibawa ke rumah sakit kami. Kamu adalah pasienku, aku punya kewajiban menyelamatkan hidupmu. Jujur saja, kalau bukan karena keadaan darurat, tidak bisa menghubungi keluargamu. Aku tidak akan sembarangan menandatangani ini untukmu. Aku harus menanggung risiko dan tanggung jawab yang besar. Untungnya operasimu sangat sukses. Tapi sebagai seorang dokter, aku tetap harus menasihatimu di usia muda seperti ini. Jangan sampai minum-minum berlebihan dengan orang lain, ini sangat berbahaya. Kalau sampai terjadi sesuatu padamu, apa kamu tega pada keluargamu? Apa kamu tega pada ayah dan ibumu? Dari operasi sampai sekarang, keluargamu tidak pernah muncul. Bahkan tidak ada satu telepon pun. Mungkin mereka juga sangat kecewa padamu, bahkan tidak ingin peduli lagi. Apa katamu? Ulangi lagi. Gina, aku akan melaporkanmu. Di mana direktur rumah sakit? Aku mau ketemu direktur, aku akan melaporkanmu. Kamu baru saja selesai operasi. Mau melaporkanku? Mau minta direktur memecatku? Dengan kondisimu sekarang, belum sampai ke kantor direktur. Kamu sudah pingsan. Setelah operasi, berbaringlah selama 7 hari, sembuhkan dulu tubuhmu baru laporkan aku. Aku tunggu. Xiao Fan, bersihkan ini. Kalau dia masih ribut, berikan obat penenang. Gina, Paman, kamu minum apa? minuman enak. Beneran? Beneran dong. Ayo, ayo, sini. Cuma boleh minum 1 teguk. Tahu? Pedas. Pedas kan? Tong, kenapa? Kakak suruh aku minum alkohol. Pedas. Bukan? Kamu ngapain sih? Dia punya penyakit jantung, kamu kasih minum alkohol, mau mati? Aku tidak tahu dia punya penyakit jantung. Kok langsung main tangan? Kamu maksud apa? Kalian ngapain? Ini rumah sakit. Kok bisa berantem? Ada apa? Dia kasih Tong minum alkohol. Li Xiang, kamu berantem sendiri saja sudah cukup. Kok sampai mengajak anak kecil? Tong punya penyakit jantung. Kamu tidak tahu? Aku tidak tahu dia sakit. Aku kira dia sakit. Jangan nangis, jangan nangis. Tong, sudah. Anak baik, jangan nangis. Dengar kata tante, kalau di luar, orang asing kasih apapun, jangan dimakan. Jangan minum alkohol, dengar? Anak kecil tidak boleh minum alkohol. Hanya anak yang tidak ada yang mengurus yang minum alkohol, kan? Sudah, jangan menangis lagi. Lihat, ayah tidak senang. Mau tidak kamu minta maaf ke ayah? Bilang, ayah, aku salah, maafkan aku. Minta ayah jangan marah, ya? Ayo. Ayah, maafkan aku.
Kalian berdua benar-benar temanku. Sudah berapa lama aku tinggal di sini? Kenapa kalian tidak menunggu sampai aku mati baru datang? Jangan bicara seperti itu. Teman-teman tidak tahu kamu berkorban untuk negara. Katakan padaku, apakah itu Jensan yang brengsek? Yang membuatmu mabuk sampai masuk rumah sakit? Biar dia menungguku. Barangnya mana? Itu urusan yang diatur Bos Lee. Harus diselesaikan dengan baik, harus. Baru saja dikirim langsung dari Perancis. Ini semua teman-temanmu? Tahu tidak, kami petugas medis merawatmu dengan susah payah. Memberi kami hadiah yang bagus seperti ini. Kami terima. Dan waktu kunjungan tidak boleh terlalu lama, mengganggu istirahat pasien. Kamu terlalu banyak ikut campur. Minum pelan-pelan, ini keras. Siapa ini yang begitu kasar? Dokter yang merawat yang tanda tangani untukku. Cukup pedas. Bagaimana? Apa kamu bodoh? Aku mungkin suka dia? Mungkin saja, tidak pasti. Dokter Jin, hanya ini yang kuharapkan. Bisa tidak Anda berbaik hati? Harapan kecilmu ini bisa membunuhmu. Aku tahu. Ini botol terakhir, habis. Tidak boleh. Tidak boleh juga aku harus setuju. Kamu ngapain? Kenapa kamu buang minumanku? Nyawamu bukan milikmu, itu pemberian orang tuamu. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, bagaimana? Kalau nyawamu hilang, bagaimana? Orang tuamu pasti sangat sedih. Atau tidak? Aku tahu. Tapi kamu tidak tahu, sudah berapa lama aku tinggal di sini. Siapa yang pernah menjengukku? Saat aku dalam keadaan kritis, telepon siapa yang kalian hubungi? Untuk datang dan menandatangani untukku? Tidak ada. Tidak ada yang peduli dengan hidup dan matiku. Kamu tahu. Kamu hanya tahu memarahiku dan mengkritikku. Tapi apakah kamu mengerti aku? Tahukah kamu apa yang aku pikirkan? Orang tuaku bercerai saat aku berusia 7 tahun. Kemudian mereka menikah lagi. Dan punya adik laki-laki dan perempuan. Mereka semua sangat kaya. Seperti yang kamu bilang, orang kaya baru. Mereka memberiku banyak uang. Uang yang tidak habis-habis. Tapi apa gunanya punya uang? Aku dapat nilai 100, tapi tidak ada yang peduli. Untungnya ada nenekku. Aku dibesarkan olehnya. Meskipun dia tidak berpendidikan tinggi. Dia sangat menyayangiku. Dia menemaniku pergi sekolah setiap hari. Memasak untukku. Kemudian nenek tidak ada lagi. Bahkan tidak ada yang diajak bicara. Jadi aku belajar sangat keras, sampai bisa masuk universitas. Aku berbisnis. Di usia 22 tahun, aku sudah punya toko sendiri, usaha sendiri. Aku hanya ingin suatu hari ayahku bisa menepuk bahuku dan berkata, "Nak, kamu hebat, aku bangga padamu." Tapi tidak. Aku juga lelah. Aku juga pernah ditipu. Dibully. Aku hanya ingin pulang, minta ibuku memasakkan mie untukku. Tapi juga tidak. Aku hanya punya alkohol. Alkohol adalah teman baikku.
Saat aku senang, dia menemaniku senang. Saat aku sedih, dia menemaniku menangis. Kamu selesai, ceritanya bagus dan menyentuh. Tapi seperti ini, aku juga tidak akan membiarkanmu minum alkohol. Bukankah kamu bilang ingin makan mie saat sedih? Aku penuhi. Kamu yang buat. Aku yang beli. Aku tidak makan. Mau makan atau tidak, terserah. Tunggu sebentar. Rasanya tidak terlalu hambar. Lumayan enak. Makan pelan-pelan. Lima, 4, 3, 2, 1. Ada APA, Pak? Sakit hati. Tidak enak di mana? Panggilkan dokter Jin untukku. Cepat pergi. Anda merasa tidak enak di mana? Kamu tidak bisa mengobatiku. Cepat pergi. Tunggu sebentar, Dokter Jin. Dokter Jin. Dokter Jin. Ada apa? Tidak enak di mana? Sakit hati dan muka. Ini. Gigiku sakit. Gigiku sakit. Gigiku sakit. Kamu main apa sih? Gila. Aku tidak main-main. Gigiku benar-benar sakit. Benar-benar sakit. Dokter Liu. Ada apa? Bisa minta tolong sesuatu? Dokter Jin membuka mulut. Aku tidak bisa menolak. Aku punya pasien agak tidak normal. Yang kamu maksud adalah Bahkan kamu sudah tahu? Kelly Hayton. Jadi aku berpikir, bisakah kita bertukar? Menjerti. Tenang, aku pasti bantu. Terima kasih, aku pergi dulu. Masuk. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Sudah makan 3 kali sehari? Buang air besar normal? Dokter gimana? Lupa bilang mulai hari ini. Aku yang akan jadi dokter penanggung jawabmu. Aku kasih tahu penyakitmu ini. Bagaimana kamu mengobatiku? Bisakah kamu menyembuhkanku? Aku baik-baik saja. Keluar saja. Aku sudah sembuh. Aku mau keluar dari rumah sakit sekarang. Li Xiang mau keluar dari rumah sakit? Jina mana? Dokter Jin sedang di ruang operasi. Aku tanya sesuatu. Kamu punya mobil? Tidak, ada apa? Begini, kita buat kesepakatan. Kamu kasih tahu nomor telepon Jina dan alamat rumahnya, lalu saat kamu beli mobil, cari aku kasih diskon 20%. Ini tidak baik. Apa yang tidak baik? Kamu nyaman, aku juga nyaman, kan? Tapi kalau Dokter Jin tahu, aku yang memberitahumu, dia pasti marah. Kamu bodoh ya? Kamu kasih aku informasi. Aku bisa bilang ke dia, tenang saja, aku pasti tutup mulut. Sungguh. Aku kambuh jantungku. Kalau aku tidak bisa keluar rumah sakit,
direktur rumah sakit akan bicara denganku. Bilang tempat tidur kurang. Aku bilang kamu yang bikin aku seperti ini. Tidak bisa. Sudah, jangan berakting lagi. Aku kasih tahu saja. Kamu bilang, aku catat. 186. Dokter Jin, Ada apa? ada bunga untukmu. Bunga untukku? Lihat, Siapa yang mengirim? banyak sekali. Lili yang indah. Suka. Untukmu. Sanggup? Ambillah. Terima kasih, Kak Jinna. Jinna. Terkejut? Terharu? Kamu tahu kenapa aku suka kamu? Karena kamu berbeda dengan gadis lain. Keterkejutanmu bukan pura-pura, tapi dari hati. Dari mana kamu tahu aku terkejut? Sekarang aku hanya merasa kesal denganmu. Main-main, bilang tidak tapi maksudnya iya. Wanita memang begitu, aku mengerti. Ambillah, khusus kubelikan untukmu. Yang harus kukatakan sudah kukatakan. Yang tidak seharusnya kukatakan juga sudah jelas. Aku tidak suka anak kecil sepertimu. Aku suka pria yang matang dan stabil. Aku tahu. Kamu tidak lihat? Penampilanku hari ini. Lebih matang dan stabil. Apapun penampilanmu, aku tidak akan suka. Jinna, aku sebenarnya tidak ingin jadi begitu biasa. Kamu benar-benar memaksaku, kamu tahu. Sebenarnya kondisi keluargaku sangat baik. Aku juga tampan. Banyak cewek yang mundur dariku, kamu pasti tahu kan? Lebih cantik darimu, lebih muda darimu. Lebih banyak yang tubuhnya lebih baik darimu, aku tidak mau. Bagus kalau kamu bisa berpikir seperti itu. Cepat pergi, jangan buang waktumu untukku. Kamu tahu apa yang sudah kulakukan untukmu? Ayo, kamu lihat. Jinna-jinna. Halo semuanya, hari ini kita akan mengadakan acara di sini. Untuk penggalangan dana bagi pasien Liu Yuxiang. Pasien Liu Yuxiang adalah seorang pasien jantung, kondisi keluarganya sangat sulit. Suaminya juga sudah meninggal bertahun-tahun lalu, dan masih memiliki seorang anak yang belum dewasa. Sebenarnya rumah sakit kami sudah membebaskan, Banyak biaya pengobatan dan akomodasinya. tapi kami juga berharap melalui acara ini dapat mengumpulkan dana untuk pasien Liu Yuxiang. Penyakit tak kenal ampun, tapi manusia penuh kasih, semoga semua bisa berdonasi dengan sukarela. Membantunya melewati masa sulit, baik? Terima kasih banyak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku donasi 100. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sangat berterima kasih atas partisipasi semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku donasi 10.000. Para pasien dan teman-teman. Kakak Liu benar-benar tidak mudah, kita harus membantunya. Yang mampu lebih banyak memberi, aku donasi 10.000. Saudara ini adalah hal yang sangat serius. Tolong jangan mengganggu di sini, baik? Aku tidak mengganggu. Aku benar-benar tulus ingin membantu kakak Liu. Kakak Liu, bisa dibilang teman pasienku juga. Dia sedang kesulitan sekarang, aku harus membantunya. Baiklah, kami mewakili pasien Liu Yuxiang berterima kasih padamu. Xiao Fan, catat ini. Tunggu sebentar. Uang 10.000 ini bisa kudonasikan. Tapi kamu harus setuju dengan satu syaratku. Kalau begitu, ambil kembali uangmu. Aku bercanda, terima saja, kamu serius amat. Masih ada yang perlu dibicarakan? Setelah donasi bisa pergi. Terima kasih semuanya. Semoga semua bisa berdonasi dengan sukarela. Terima kasih, terima kasih. Ayo semangat semuanya. Terima kasih banyak. Benar-benar dengan ratusan tugas dari. Ia totalnya 29.300 yuan. Kali ini berkat bantuan temanmu. Ini simpan baik-baik. Aku sibuk dulu.
Sekarang jam 6:30 waktu Beijing. Kita harus makan malam, tempatnya sudah aku pesan. Oke, hari ini aku yang traktir. Baik, Kancingnya sudah dikancing. maaf. Kamu keluar dulu, tunggu aku ganti baju. Oke. Aku tunggu. Kancingnya seperti ini. Terima kasih, sudah janji hari ini aku yang traktir. Aku rasa kamu sangat sukses. Sempurna. Jadi, Jadi itu juga yang ingin kukatakan. Aku suka atau tidak suka padamu. Bukan berarti kamu tidak cukup baik. Kamu sudah cukup baik. Tapi di hatiku sudah ada orang lain. Dan orang ini adalah yang ingin kujalani hidup bersamanya. Kamu juga tahu, hati manusia kecil hanya bisa menampung satu orang. Tidak bisa menampung orang lain. Jadi aku juga berharap kamu bisa mengerti aku. Oke? Tenang saja, aku akan datang setelah pulang kerja. Dadah. lihat itu dia Gina. Beberapa hari lalu dia melihat kita di rumah sakit. Jangan-jangan ketahuan, iya. Tenang saja kalian berdua. Penampilan kalian tidak terlalu mencolok, dia tidak akan ingat. Tunang kakak, kami berdua pasti akan memerankan dengan baik. Kamu yang memerankan. Kejam. Ia lebih lagi. Oke. Pertahankan kondisi ini. Oke. Bisa? Setelah berhasil mau bersenang-senang seperti apa, aku yang bayar. Makasih kakak. Kakak sejati. Kejam. Kakak, jangan minum terlalu banyak. Buat apa minum segitu banyak? Masih karena Wusuoe? Jangan sebut namanya. Sudah lama tidak berhubungan dengannya. Bahkan saat membawa Tongtong ke rumah sakit, dia masih menghindariku. Apa sebegitunya? Masalah besar apa sih? Aku ceritakan sesuatu yang aneh ya. Baru-baru ini aku menyelamatkan seorang pasien. Pasien itu anak orang kaya. Sekarang dia terus-terusan nempeliku. Setiap hari pura-pura sakit, minta aku periksa. Aku sampai tidak bisa pindah bangsal. Ya ampun, orang macam apa sih ini? Kenapa aku selalu sial begini? Orang yang kusuka berusaha menghindariku. Aku baik hati menyelamatkan seseorang. Dia malah terus mengejar dan nempeliku. Katanya orang baik dapat balasan baik. Tapi aku tidak merasa dapat balasan baik apa-apa. Kak Shang, perempuan ini sudah cukup mabuk. Minggir. Kakak, tenang saja, malam ini kami pasti akan memainkan adegan pahlawan menyelamatkan wanita cantik dengan baik. Datang. Kakak, jangan minum terlalu banyak. Aku mengajakmu keluar untuk membicarakan masalahku dan Jinbo. Minum segini banyak, bagaimana mau bicara? Terima kasih sudah merayakan keberhasilanku. Ayo kita pergi. Aku akan tidur sebentar di sini. Tidurlah, tapi jangan minum lagi ya. Lawu, kamu pulang bagaimana? Aku lihat ada teman, aku mau menyapa dulu, sampai jumpa besok. Guru Wu, kami duluan ya. Istirahat yang cukup. Tidak kuat minum tapi minum segini banyak. Wusuoe, kenapa kamu di sini? Kak, kok ada pria lain di sampingnya?
Kita berdua bisa tidak ya? Dia. Jinna kenapa? Karena kamu, dia minum untuk melupakan rindu. Ini kan sudah kebanyakan minum. Kebetulan kamu datang, kamu yang antar pulang ya. Aku ada urusan harus pergi dulu. Antar kemana saja boleh, asal jangan ke rumah orang tua Jin. Tolong ya, kalau mereka tahu dia mabuk karena minum denganku, pasti aku akan dibunuh. Sudah, serahkan padamu ya. Lalu aku antar dia kemana? Bukan maksud lain, aku hanya ingin kamu merawatnya dengan baik. Jangan mengecewakanku ya, dadah-dadah. Baringkan dia dulu. Bisa menang gak? Susah kali. Bayang. Bukan soal uang, bro. Kalau bicara uang kita jadi jauh. Jangan banyak bicara. Nanti kalian berdua keluar, baringkan dia dulu. Lalu aku keluar, dan baringkan kalian berdua. Cina. Kamu baik-baik saja? Sekarang mau kemana? Ayo pergi. Ayo, berdiri saja. Kamu mau bawa aku kemana? Aku juga nggak tahu. Ini mau kemana sih? Ada apa? Lepaskan tanganmu, jangan terus pegang pacarku. Siapa sih? Ada apa? Bicaralah baik-baik. Aku akan tenangkan dia dulu. Jangan buru-buru. Cepat pergi. Berdiri tegak, jangan takut. Kamu hebat sekali. Aku. Kalian berdua belum pernah berkelahi ya? Tahan sebentar lagi. Kamu mau bawa aku kemana? Aku nggak kuat jalan lagi. Wu Suowei. Kamu brengsek. Ayah, Tong Tong. ayah, tanganmu kenapa? Kenapa luka? Sakit enggak? Ayah, ada yang nakal sama ayah ya? Nggak ada yang nakal sama ayah. Tong Tong, kalau sudah besar nanti. Jangan biarkan orang nakal sama kamu, tapi jangan nakal sama orang juga, oke? Ya, Nenek beli sarapan. oke. Tong Tong main sendiri dulu ya. Ayah mandi dulu.
Puh. Maaf merepotkan ibu. Oak. Tong-tong, cepat makan. Sebentar lagi kita ke rumah sakit buat beli obat. Oh ya bu, beli juga ini, obat flu anak. Sekarang musim flu anak-anak. Tong-tong daya tahan tubuhnya lemah, harus sedia lebih banyak di rumah. Jangan lupa pilih merek Xiaoming Ren. Oke, aku ingat. Nek, aku sudah selesai makan. Ayo pergi ke rumah sakit. Ibu, kamu kenapa? Pasing. Belakangan ini panas, tekanan darah agak tinggi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ibu. Jangan pergi. Aku yang bawa Tong-tong pergi. Bukannya kamu ada rapat di kantor? Bilang aja sama mereka, istirahat yang cukup. Bisa nggak? Bisa. Jangan bergerak. Ayo pergi. Ibu Jinnah, Tong-tong, kamu datang. Ayo duduk. Gimana perasaanmu belakangan ini? Ada yang nggak enak? nggak ada. Tidur nyenyak nggak? Nyenyak. Biarkan Tante Jinnah dengar dulu. Lumayan. Kamu yang menyelamatkanku tadi malam. Mengantarku pulang. Bukan. Ibu Jinnah, ayahku baru pulang pagi ini, dan tangannya ada luka panjang. Tong-tong, jangan nakal. Dokter Jin. Dokter Jin, aku nggak kuat lagi. Tolong selamatkan aku. Aku nggak kuat. Sudah daftar? Sudah antri? Nggak sempat daftar. Kamu cepat periksa tanganku ini. Ada yang nggak enak? Tangan. Ini kenapa? Bukannya ini karena menyelamatkanmu tadi malam? Tadi malam kamu menyelamatkanku. Ini luka yang baru 2 menit lalu, kan? Karena menyelamatkanku. Bukannya kamu harus menjelaskan? Sebenarnya apa yang terjadi tadi malam? Tadi malam. Aku akui tadi malam aku dan temanku sudah janjian. Main sandiwara pahlawan menyelamatkan gadis. Bukannya aku ingin menarik perhatianmu? Aku ingin ada kesempatan melindungimu. Kamu nggak tersentuh sama sekali. Li Xiang. Selain kata, kekanak-kanakan, aku nggak tahu harus. Kata apa yang cocok untuk menggambarkanmu. Trikmu ini cuma cocok buat ngejar cewek kecil. Dan aku kasih tahu dengan jelas. Aku nggak suka adik kecil sepertimu. Aku suka tipe pria yang matang dan stabil. Jadi kedepannya jangan ngejar-ngejar aku lagi, ngerti? Aku ini. Sudah Tong-tong. Kondisi Tong-tong membaik, semuanya normal. Jangan lupa minum obat tepat waktu, obatnya masih ada. Ada, kalau gitu kami duluan ya. Ayo pergi. Tada, sampai jumpa. Nanti aku balik lagi cari kamu ya. Dadah. Kenapa kemarin kamu menyelamatkan Jinnah? Aku temannya Jinnah, ketemu ya ditolong. Gak ada alasan lain. Enggak. Gak bener deh. Aku rasa hubungan kalian berdua juga gak biasa. Kamu kebanyakan mikir. Aku juga berharap aku kebanyakan mikir. Ngomong-ngomong, kemarin kamu memukul temanku cukup keras. Tapi soal ini, aku bisa gak membahasnya dulu. Tapi aku harus mengingatkanmu. Jinnah adalah wanitaku, lebih baik kamu jauhi dia. Baiklah.
Kamu hebat banget. Sang Shuoya. Aku Li Shang. Apa ada saran lain dari semuanya? Boss Shang. Majikan datang. Ayo ayo. Majikan kasih kita bonus nih. Terima kasih bos, terima kasih pimpinan. Aku datang buat lihat kalian ada yang malas atau enggak. Jangan bohongin uangku. Nggak ada yang malas, Anda terlalu baik. Aku perkenalkan. Ini perwakilan klien baru di perusahaan kita. Yu Shuowei Lau. Sangat berpengalaman. Kebetulan banget, ketemu lagi. Kalian kenal ja? Cuma kenal sekilas. Ayo duduk-duduk. Duduk-duduk. Aku datang hari ini terutama mau bagi dua hal. Yang pertama adalah soal hadiah. Hadiah untuk rencana bintang bulan ini. Fu Xiao Xuan. iPhone 6 untukmu. Terima kasih, bos. Sudah. Hadiah sudah dibicarakan, sekarang kita bicara hal serius. Sepertinya kita dapat komplain, ya? Tuan Wu. Aku dengar dari Sang Shuo kamu ini. Account manager yang sangat berpengalaman, kok sampai di sini? Malah dikomplain? Li Shang. Bukannya sudah kujelaskan padamu? Aku tahu. Tapi aku ingin dengar dari mulutmu. Masalah pribadi. Jika aku menyebabkan kerugian pada perusahaan, aku bersedia mengganti. Bertanggung jawab. Ini sangat mirip denganku. Uang bukan masalah bagiku. Tapi masalahnya, apakah kamu punya uang? Bagaimana mau ganti? Justru karena tidak punya uang, aku tidak mengajukan resign. Aku ingin menggunakan keahlian dan pengalaman kerjaku untuk menghasilkan uang kembali bagi perusahaan sebagai permintaan maaf. Permintaan maaf. Dengan hasil perencanaanmu yang peringkat terakhir bulan lalu? Begini saja, bagikan pada semua orang. Bagaimana caramu akan menghasilkan uang kembali? Bulan depan, aku jamin akan memberikan proposal kreatif yang memuaskan. Baik. Kita jadikan proposal kreatif bulan depan sebagai taruhan. Jika bisa dapat persetujuan bulat. Setiap orang di sini merasa kamu bekerja dengan baik. Maka kamu boleh tetap bekerja. Jika kalah, kamu harus membereskan barang-barangmu. Mengerti tidak? Mencerti. Sepakat. Aku tunggu kabar baikmu. Rapat lanjut, tadi sampai mana? Sudah pulang bos Wu? Aku antar kamu pulang ya. Tidak usah. Tahu sopan santun tidak? Aku sedang bicara padamu. Kamu ini orang apa sih? Aku hanya ingin tahu, apa yang kamu rasakan sekarang? Melihatku sedih, takut, tidak percaya. Kok bisa kebetulan sekali, bertemu denganku lagi. Dan malah harus bekerja untukku. Kamu terlalu banyak berpikir, itu hanya pemikiran anak kaya sepertimu. Sang Shuo beri aku kesempatan ini. Pekerjaan ini bisa membuatku menunjukkan kemampuanku. Merawat keluarga dan ibu anak. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Kamu terlalu banyak nonton drama, kenyataan lebih kejam dari cerita. Aku tidak akan sembrono seperti itu. Kamu sedang berakting di depanku. Menyeratmu? Menurutmu kamu sudah dewasa? Bukankah kamu suka Jinna? Kamu menyukainya? Tolong jangan gunakan cara yang kekanak-kanakan. Untuk mengejarnya, oke? Bisakah kamu menggunakan ketulusanmu? Biarkan dia melihat ketulusanmu. Dia adalah wanita yang pernah mengalami pernikahan gagal, tidak merasa aman. Tapi dia lebih dewasa dan lebih rasional. Dia begitu baik, pantas mendapatkan cinta terbaik. Kumohon, jangan terlalu kekanak-kanakan di depannya. Dia menyukaimu, kamu tahu? Aku bukan orang bodoh. Lalu kenapa kamu menyuruhku mengejarnya? Li Shang, jika aku bukan dalam pekerjaan ini,
Dan kondisi hidup seperti sekarang, jika aku bisa seperti dulu, memberikan yang terbaik untuknya, aku pasti akan memperjuangkan kesempatan ini. Bersaing secara adil denganmu, dan aku beritahu kamu, aku pasti akan menang. Tapi sekarang aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa memberinya kebahagiaan. Karena tidak bisa memberikannya, aku hanya bisa melepaskannya. Kamu bawa supnya keluar dulu. Panggil Tong Tong untuk makan. Baik. Tong Tong sedang menggambar apa? Ibu, Nenek, kenapa denganmu? Nenek sedikit pusing. ayo ibu, aku antar kamu ke rumah sakit, ayo. Nenek, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Ini adalah pendarahan otak akut yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Tapi tidak perlu terlalu khawatir, ini ringan. Istirahat dan pengobatan saja sudah cukup. Sebentar lagi dia akan bangun. Oh ya, ibumu tidak memiliki asuransi kesehatan, kan? Ini agak merepotkan, obat impor lebih efektif. Tapi harganya relatif lebih tinggi. Jika ada asuransi kesehatan, akan jauh lebih baik. Tapi dalam kondisinya seperti ini, kamu lihat. Pakailah obat terbaik untuk ibuku, uang bukan masalah. Baik. Silakan ambil kartu magnetik Anda. Yang ini enak banget. Lau, sudah larut, ada apa? Bos Sang, aku mau minta uang muka gaji 3 bulan. Boleh? Ada apa? Keluarga ada masalah? Ibuku dirawat di rumah sakit. Kamu juga tahu kondisi keluargaku. Aku. Baik, nanti aku transfer. Terima kasih. Nanti aku transfer. Kamu pacaran butuh uang segitu banyak? Transfer tunai juga nggak bisa. Coba tebak siapa? Cewek lah, masa kamu transfer ke cowok? Lau Wu. Wu Wei. Apa? Ibunya sakit dirawat, minta uang muka gaji 3 bulan. Aku setuju. Ayo. Bersulang, terima kasih. Terima kasih buat apa? Kamu transfer uang ke Wusuowei. Kamu lakukan apa yang aku ingin kamu lakukan. Kamu mabuk ya? Aku. 2467. Katanya kamu saingan sama Lau Hao. Aku transfer uang ke dia, kamu malah bilang terima kasih. Kenapa? Kalau aku bisa ditebak, aku bukan aku lagi. Aku bukan diriku. Bu, nggak apa-apa. Cuma tekanan darah agak tinggi, dirawat beberapa hari. Istirahat sebentar pasti sembuh. Tong Tong mana? Dia tidur, aku minta tolong tetangga jagain. Cepat pulang, jagain anak. Aku nggak butuh kamu di sini. Bu, jangan panik, aku sebentar pulang. Pulang bantu beres-beres, bawa makanan. Makanan rumah sakit pasti nggak enak. Nggak apa-apa, aku udah sadar. Aku nggak butuh, di sini ada banyak perawat dan dokter. Cepat pulang jagain anak. Aku sebentar balik. Kalau ada apa-apa, pencet bel ini. Baik, aku pergi dulu. Suster, tolong rawat ibu saya sebentar. Saya akan kembali. Baik, kamu tenang saja pergi. Terima kasih ya.
Ayah, nenek baik-baik saja? Nenek baik-baik saja. Beberapa hari lagi akan kembali menemani Tongtong. Ayo makan. Ayo duduk yang baik. Ayo. Hello. Apakah ini Tuan Wu? Saya ingin berdiskusi dengan Anda tentang rencana perawatan ibu Anda. Baik, baik. Saya akan pulang mengambil barang sebentar. Segera ke sana. Tunggu sebentar ya. Baiklah, nanti ketemu lagi. Terima kasih. Tong, aku akan ke rumah sakit menjenguk nenek. Kamu di rumah makan yang baik ya. Setelah makan, main ke rumah sebelah. Ke rumah nenek main dengan Yang. Ok, Ayah tenang saja pergi. anak baik, ayah pergi dulu ya. Tante. Apa sih? Dokter Jin, tekanan darah tinggi saya kemarin. Pingsan di rumah. Kamu baik-baik saja? Sebenarnya tidak apa-apa, tapi dokter ini memaksa saya dirawat beberapa hari untuk observasi. Kalau kamu dirawat, Bu Sowe mana? Kenapa tidak merawat kamu? Soe pulang ambil barang untuk saya. Saya sakit begini, benar-benar merepotkannya. Harus merawat Tongtong, juga harus merawat saya. Memang begitu? Kamu sakit. Kalau bukan dia yang merawat, siapa lagi? Lalu Tongtong bagaimana? Saya sedang khawatir. Tongtong tidak ada yang jaga. Kamu jangan khawatir, saya antar kamu ke kamar pasien. Saya. Kamu lihat. Tongtong. Wu Suowei, kamu di rumah? Tongtong, aku Ibu Jinna. Kamu kenapa? Tongtong, cepat buka pintu. Kamu kenapa? Ada apa? Ada apa? Ayah mana? Kamu terbakar ya? Ayo, tante bawa kamu ke rumah sakit. Ayo, sebentar lagi sembuh. Dibungkus saja ya Tongtong. Gak apa-apa, Tongtong paling kuat. Jangan nangis, lihat-lihat. Lihat, kakak sudah bungkus untukmu, kan? Sudah, Dokter Jin. Oke, terima kasih. Gimana? Sudah tidak sakit kan? Tante Jinna, aku mau ayah. Ayo duduk. Hati-hati, sudah tidak apa-apa. Ayo, minum susu. Tante telepon ayah ya. Jangan ditutup. Tongtong terluka, jangan bilang ibumu. Cepat ke kantorku sekarang. Tong, kenapa? Gimana bisa? Kakinya terbakar. Tong, ini salah ayah. Memang salah kamu. Rumah ada masalah besar, kenapa tidak minta bantuan teman? Anak kecil masih kecil, biarkan dia makan sendirian di rumah. Untung aku datang cepat, kalau tidak kaki bisa jadi bagaimana? Urusan rumahku, aku bisa atasi, tidak perlu memberitahumu. Ya, kamu tidak perlu memberitahuku, tapi bukankah kita teman? Kenapa kamu begitu keras kepala? Mulai hari ini, aku bantu jaga Tongtong ya, sampai ibumu keluar dari rumah sakit. Kamu kan harus kerja? Aku bisa tuker shift dengan orang lain. Tongtong mau makan apa nanti? Tante masakin ya. Tante antar kamu ke TK ya. Benarkah? Kamu mau tidak? Mau. Ya ampun, oke, kamu istirahat dulu.
Lihat tanganmu ini, penuh luka. Cepat-cepat istirahat, aku yang urus. Pantesan, kenapa sayur ini susah banget dipotong? Aku rasa tidak susah. Kamu bercanda dingin ya? Kapan kita bisa mulai? Sekarang juga. Siap, Ini butuh berapa lama? sekitar 3 atau 4 jam. Kamu istirahat saja, aku yang jaga. Tidak, Sunyi. Aku harus jaga sendiri. Baru bisa tunjukkan ketulusanku. Aku di sini. Sekarang jam 2.20. Sunyi, cepat lihat. Sudah bisa? Sudah cukup. Gimana rasanya? Coba cicipi, wangi banget. Hati-hati, panas. Lihat kamu senangnya. Ini hasil kerja kerasmu. Dokter Jin, maaf ya. Liburanmu masih dipanggil buat konsultasi. Gak apa-apa, jangan sungkan. Laporan ini biar aku saja. Aku ngajarin dulu. Oke, kamu sibuk dulu. Aku ke bangsal. Oke. Duang. Kamu kok di sini? Aku di sini karena aku serius. Ada apa? Sup ayam pertama dalam hidupku, buat kamu. Gak pakai ketumbar, tahu kamu gak suka. Tanganmu kenapa? Belajar masak sup ayam, lihat. Ini kena pisau, ini kena minyak, ini meledak, ini cakar ayam. Sakit banget. Tapi aku kuat, aku pria sejati. Ayo, Beneran gak bisa dilawan. Aku sendiri saja. Makasih. gimana? Rasakan ketulusanku? Enak. Supnya sudah aku minum. Kalau gak ada urusan, kamu pergi saja. Aku masih ada kerjaan. Masak apa? Gak usah temani aku. Aku masih ada kerjaan. Kalau gitu habiskan. Aku akan habiskan. Nanti aku ambil lagi. Dadah. Harus habis. Sowei. Beberapa hari ini berkat Jinna yang jaga Tongtong. Gadis yang baik ya. Kamu gak pertimbangkan lagi? Bu, aku sudah bilang kan. Tidak bersamanya itu lebih baik untuk Jinna. Kamu sendiri bilang, Jinna itu gadis baik. Kita tidak boleh menghambatnya. Mungkin kalau aku lebih sukses. Kalau dia belum menemukan orang yang tepat. Nenek, aku kangen banget. Tongtong. Anak baik. Dokter Jin, Anda datang. Tante, jangan sungkan. Panggil saja Jinna. Baik, Jinna. Lihat, benar-benar terima kasih. Hari-hari ini berkat kamu merawat Tongtong. Sebaiknya Tante, aku bikin beberapa masakan. Coba cicipi, pasti lebih enak dari makanan rumah sakit. Kamu terlalu berkorban. Kamu juga makan bareng yuk. Ayo Tante. Xiao Fan. Li Shang, Jinna mana? Dokter Jin sepertinya ke bangsal area C. Area C? Oke. Li Shang, gimana dengan sup ayamnya? Sup ayamnya makasih ya. Makan besar aku yang terakhir. Oh, makasih Li Shang. Area C ya.
Ayah makan satu. Tong-tong makan sendiri. Nenek tidak boleh makan. Kenapa nenek tidak boleh makan udang? Halo Tante. Kamu siapa? Halo adik kecil, lucu banget. Tante, aku Li Xiang. Aku rekan kerja Lawu. Dengar Tante sakit, aku mewakili perusahaan dan teman-teman. Datang menjenguk Tante. Wah, tidak enak banget. Repot-repot datang. Jangan-jangan sungkan, Lawu mana? Dia tulang punggung perusahaan kami. Aku datang menjenguk Tante sebagai bentuk perhatian. Ini bunga untuk Tante, semoga cepat sembuh. Terima kasih ya. Cepat duduk dong. Oke Tante, sekarang badan Tante rasanya. Aku mau bicara sedikit dengannya. Kamu mau apa? Aku mau menjenguk ibumu. Udah dapat uangnya belum? Uang apa? Ibumu sakit butuh uang darurat. Dia udah dikasih lagi. Sang Shuo. Dia malah telepon nanya aku. Mau pinjam apa enggak? Ya udah aku bilang iya dong. Pertama, Lawu, lo lagi susah, pasti kita bantu. Iya kan? Lagian dia juga gak tahu hubungan kita. Contohnya nih, soal aku ngejar Gina, lo bantu berapa banyak? Kalau bukan lo yang kasih tahu aku Gina suka sop ayam. Dia gak suka daun ketumbar, mana mungkin aku tahu? Kan? Makasih ya. Gina, kalian sibuk dulu ya. Sop ayamnya udah hampir matang, aku ambilin ya. Aku pergi dulu. Gina, Aku salah lihat orang. Gak nyangka info dikit dariku. Bisa seharga ini di matamu. bukan aku gak. Aku beneran salah lihat orang. Gak nyangka info dikit dariku. Bisa seharga ini di matamu. Nok. Di komplek ini gak boleh parkir, ganggu banget. Banyak yang lewat, cepetan pergi sana. Bu, maaf, aku cuma nunggu orang, bentar lagi pergi. Nunggu orang juga gak boleh, satpam komplek gak ngizinin masuk. Lo masuk dari mana sih? Ibu tinggal di blok ini? Aku tinggal di mana, urusan lo apa? Bukan, aku cari orang. Ibu tahu ada dokter namanya Gina di sini? Cantik banget, Ibu. Ibu kenal dia? Bukan, lo cari Gina? Lo siapa dia? Aku temennya, mau jenguk dia. Bukan lo cari dia. Aku gak ngerti. Ya cari aja di tempat kerjanya. Ngapain kesini? Soalnya hari ini aku mau jenguk ibunya. Jenggu ke Bionnya. Emang ibunya ada apa sih? Aku masih gak paham. Dasar anak ini. Jangan-jangan ibu. Bu, Udah ketahuan kan? Bu, tadi aku gak berani kenalin. Kenapa gak berani kenalin? Pastinya secantik Gina. Tante, Anda terlihat sangat muda. Saya pikir Anda tidak berani melihat dengan seksama, tidak berani mengenali, seperti kakaknya. Tante, Gina bilang sama saya. Anda sangat suka makan kepiting, dan sekarang pas musim kepiting Juni, jadi saya bawa untuk Anda. Bukan cuma bawa, tapi juga bawa hadiah. Sudah seharusnya, saya datang untuk menjenguk Anda. Bukan, saya malah semakin kacau. Begini saja, kita masuk ke dalam rumah dulu. Baik, saya antar ke atas untuk Anda. Tante, mobil itu. Jangan khawatir, di rumah kita tidak ada yang berani ganggu. Ayo naik. Jika Iya, ayo masuk. Ayo cepat, masuk. Tante, saya lepas sepatu ya.
Tidak usah lepas sepatu. Taruh di dapur. Ayo, di sini. Katakan saja bahwa 1 kotak sudah cukup, kok bawa 2? Tante, Anda wanita karir ya? Saya tidak suka wanita karir. Bukan, maksud saya, lihat Anda bisa mengatur rumah dengan sangat baik. Sangat lengkap, luar rumah, dalam rumah. Semua diurus dengan sangat baik, Anda wanita yang hebat. Ya, memang begitu. Tante tidak rendah hati. Tante, saya buka ini ya. Yang Cheng, tidak usah dibukakan. Tidak, semuanya masih hidup, Anda harus lihat. Iya, rasakan. Dengar-dengar sekarang ini mahal harganya. 1 ekor bisa lebih dari 100.000. Lumayan lah. Lari nih. Tidak apa-apa, saya tangkap, Anda jangan bergerak. Tidak bisa, harus ditutup. Tutup. Lari 1. Astaga, larinya cepat sekali. Ada 1, saya yang tangkap. Tante, duduk pelan-pelan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nangkap kepiting sampai berkeringat. Tante, kaki Anda tidak apa-apa? Tadi saya lihat. Tidak apa-apa, hanya lecet sedikit. Kalau lengan, Lengan saya baru saja terkilir. ini. Suka-suka aja pakai bekam. Sebentar lagi sembuh. Tante hari ini malu banget, bawa kepiting jelek begini. Buat kamu malah jadi berantakan, tangannya juga keseleo. Gak apa-apa tante, tante senang kok. Ini artinya apa? Artinya keluarga kita makmur. Kepiting aja di rumah kita semaunya. Iya. Khawatir sama kamu. Itu. Kamu belum. Iya. Jinna itu hubungannya sama kamu apa sih? Iya. Dia kayaknya gak pernah cerita tentang kamu. Iya gini tante, aku perkenalkan diri ya. Aku pasiennya Jinna, terus. Aku sembuh berkat keahliannya yang luar biasa. Jadi sekarang kondisiku sangat baik. Semua karena di rumah sakit, dia merawatku dengan sangat baik. Terus kamu tahu kan, katanya lama-lama bisa jadi cinta. Mungkin itu yang terjadi. Soalnya waktu pertama kenal Jinna, kami sering bertengkar, kayak musuhan gitu. Tapi sekarang, kalau sehari aja gak ketemu, rasanya gak enak. Artinya kamu jatuh cinta padanya. Kamu suka sama Jinna ya? Aku suka Jinna. Nana kita ini. Yang ngejar banyak banget kan? Aku tahu. Kamu juga tahu kan antriannya panjang. Karena? Tapi kamu harus berusaha. Jangan cuma numpang lewat. Harus nekat. Kamu tahu kan? Iya tante, aku perkenalkan diri ya. Tante juga gak terlalu kenal aku. Orang tuaku berbisnis, mereka di luar negeri. Tapi mereka berpisah. Sirai. Iya, sudah lama sekali, waktu aku masih kecil. Sekarang aku tinggal sendirian di Beijing. Jomblo. Iya sendirian. Terus aku punya bengkel 4S. Jualan mobil, merek kedelai itu. Terus sama teman juga buka beberapa perusahaan kecil. Tapi patungan, aku cuma investasi sedikit. Bagus. Lumayan lah. Kebetulan banget hari ini, kalau kita nggak ketemu di bawah. Bisa jadi kita bakal kelewatan. Kalau aku nggak ngalangin jalanmu, kamu juga nggak bakal. Nana, ayo makan kepiting. Aku langsung ingat iklan itu, lihat ini. Kepiting abis direbus, mukanya merah sambil bilang, panas banget. Banyak banget belinya. Cepetan makan, adikmu nggak ada. Kalau dia ada, ini semua nggak bakal cukup buat dia. Kalau papa lihat, pasti seneng banget. Udah, jangan mikir terlalu banyak, makan aja. Enak banget kan? Jangan lihat kecil, tapi kayaknya asli banget. Ini kepiting besar. Nggak murah ya? Dikasih orang, Wah, enak banget. masih ada 1 kardus lagi. Siapa? Ini segar banget. Orang yang kamu kenal. Siapa? Li Shang, Pei Zianmu. MA, kok mama kenal dia? Dia yang nyari-nyari kenalan sama aku. Dia yang ngantar ke rumah kita. Aku kasih tahu Nana, dari awal dia datang aku udah tahu. Dia ngejar-ngejar kamu ya? Aku langsung ngerti lihat dia.
Terus kamu cuekin, dia cari cara lewat aku. Ya udah datang ke sini. Mama nggak boleh terima barang orang. Enggak, ini kan niat baik dia. Enggak mungkin kita buang. Lagi pula aku lihat anak ini baik banget. Apalagi, kalau orang biasa, aku nggak bakal terima. Dia bilang, orang tuanya di Kanada. Kalau kamu nikah, nggak ada masalah mertua menantu. Dia sendiri punya usaha, buka bengkel 4S. Jago bisnis, manis lagi omongannya. Udah Emma, Mama kenal dia berapa lama sih sampai bilang bagus? Aku kasih tahu Nana, sikapmu yang angkuh itu boleh. Tapi jangan keterlaluan, kita udah umur segini. Ada orang bagus, suka sama kita. Jangan langsung ditolak mentah-mentah. Kam, aku tahu kamu masih ingat si apa namanya. Waktu pernikahan Siawang kemarin. Bos perusahaan itu, siapa ya? Itu juga bagus. Tapi kita jangan menutup diri, simpan aja semua. Nanti kalau dua-duanya mau, Mama bantu pilih. Iya, sudah, Bu. Aku benar-benar kagum denganmu. Ibu makan saja. Jangan Nana, lihat kamu. Kamu bisa marah begitu saja. Ini tidak baik. Aku bicara baik-baik denganmu. Kamu pikir umur berapa ini? Tidak bisa sombong terus. Akhirnya mau bicara denganku. Kasih tanganmu. Untuk apa? Aku kembalikan uangmu. Uang apa? Uang kepiting. Jangan suka kirim barang ke rumahku. Cara ini sangat membosankan. Bukan. Siapa yang suruh kamu cuek? Aku cuma bisa cari ibumu. Kamu sudah besar, masih cari orang tua. Tidak bisakah kamu pujiku sekali saja? Tunggu dulu, tunggu dulu. Kamu bilang kepiting ya? Aku akan bicara soal kepiting. 400.000 ini tidak cukup. Pertama, aku minta tolong teman dari Shanghai, berkendara ratusan kilometer. Ke peternakan kepiting pribadi, ambil yang segar. Kedua, untuk memastikan kepiting ini segar dan hidup. Aku suruh mereka langsung dari Shanghai terbang ke Beijing. Ketiga, kepiting ini aku sendiri yang jemput langsung. Dan tidak peduli macet jam pulang kerja, terjebak 4 jam. Baru sampai ke rumahmu, kamu bilang, 400.000 cukup? Aku tidak suruh kamu kirim. Kamu sudah makan belum? Kalau begitu kamu mau berapa? Ini bukan soal uang, ada juga utang budi temanku di Shanghai. Utang budi teman di bandara. Ini berapa harganya? Mana ada yang hitung begitu? Aku tidak mau hitung, kamu yang mau hitung begitu. Aku cuma bisa hitung begitu. Bajingan. Kamu tahu nama kecilku? Aku memang bajingan. Kalau kamu tidak maafkan aku, urusan kita belum selesai. Kalau aku bilang tidak, Kalau begitu kembalikan kepitingku. aku benar-benar kagum denganmu. Kagum denganku artinya maafkan aku. Jangan marah, kamu bilang bukan aku. Gaji 3 bulan dibuka untuk Usoi. Dia pakai apa untuk berobat ibunya? Ini artinya apa? Artinya aku orang baik, dan juga tampan. Benar kan? Silakan. Restoran sudah aku pesan, kita makan kepiting malam ini. Bagaimana? Sudah, bagaimana? Rasanya lebih ringan sekarang? Jauh lebih nyaman. Bagus, minum air dulu. Maaf ya. Hari liburmu malah kau dipanggil ke sini. Gak apa-apa, kita kan keluarga, jangan sungkan. Aku juga kebetulan ada sesuatu yang ingin ku minta bantuanmu. Apa itu? Katakan saja. Begini, aku ingin tahu tentang seseorang. Seorang pemuda bernama Li Shang. Shang seperti naik turun, umur 20-an. Dia bilang dia punya bengkel mobil. Mobil merek terkenal, Katie, Cadillac. Iya, aku ingin kau bantu mencari tahu. Apakah benar ada orang seperti itu? Karena kau kan pebisnis, lebih mudah. Maaf kalau aku terlalu banyak tanya. Untuk apa kau menyelidiki ini? Sebenarnya tidak ada alasan khusus, hanya saja. Aku akan jujur saja. Dia adalah salah satu pelamar anak perempuanku, Jinnah. Kau tahu kan, sekarang banyak penipu. Kita harus pastikan dulu. Kalau ternyata dia bukan orang yang baik, bukankah kita akan tertipu? Aku sudah bilang berapa kali padamu. Anak cucu punya rezekinya sendiri, kau selalu saja khawatir. Tapi hal yang perlu dikhawatirkan ya harus dikhawatirkan.
Kok kau datang lagi? Aku tidak boleh datang. Bukankah kita sudah berbaikan? Bukankah kau sudah memaafkanku? Aku. Nana, kau makan apa ini? Tidak ada nutrisinya sama sekali. Lihat. Aku bawa steak premium Australia. Pasta bunga kerisan, sup seafood, pizza, iga kambing. Salad laut. Kau gila? Ini rumah sakit, bukan restoran mewah. Untukmu. Gila. Oh, kau rupanya. Ini apa ini? Aku kemarin lihat di rumahmu. Ada ini, kupikir kau suka. Ini bagus untuk otak. Bagus untuk fitness dan otak, orang tua ini. Kau pikir keluarga kami kurang akal? Bukan, Tante, aku bukan maksud begitu. Bercanda saja. Kalau begitu, masuk dulu sebentar. Aku ada urusan, aku pulang dulu. Kalau kamu pulang, siapa yang pindahin? Iya, Tante. Semuanya dibawa masuk. Oke, aku ambilkan untukmu. Ini. Oke. Ayo. Adikmu sudah pergi 2 hari, masih ada 5 hari lagi. Entah bagaimana keadaan mereka berdua di luar. Kamu masih sempat memikirkan mereka? Aku lihat kamu sendiri juga hidup enak. Bahkan mengajak Paman Li makan. Kalau mau mengajak, ngapain ajak Li Xiang? Terus maksa aku ikut. Kalau mau mengajak makan, di luar juga bisa. Masak sendiri di rumah. Ini kamu nggak ngerti. Masak sendiri di rumah, baru bisa tunjukkan kesungguhan kita. Kalau hubungan biasa, makan di luar, kayak gini. Harus di rumah. Kamu ngerti nggak? Aku nggak ngerti, hubungan kalian sekarang apa? Ngapain kamu harus mengajak makan? Ada sesuatu yang belum berani aku bilang ke ibu. Apa? Awalnya aku pikir. Sudahlah, yang lalu nggak usah dibicarakan, tapi kemudian aku pikir harus bilang. Nggak bilang juga nggak enak, sekarang aku merasa. Sepertinya harus jujur. Sudah, nggak apa-apa, bilang saja. Apa sih? Bilang. Kamu lihat aku gini, berani bilang? Sudah, cepat bilang. Waktu adikmu menikah, bukannya kurang uang 2 juta? Itu diberikan oleh Li Xiang. Ibu, gila ya? Terima uang orang? Dia maksa memberi. Dia maksa? Kok kamu bisa terima? Bukannya dia suka sama kamu? Semakin biasa. Ya biarkan dia ungkapkan, biarkan dia keluarkan. Nanti anaknya sedih. Dia nggak tahu bagaimana berbuat baik ke kita. Dia nggak sedih, sekarang aku yang sedih. Kamu sedih apa? Hari ini kita sudah makan. Kita kembalikan saja utangnya, kan selesai. Utang apa lagi? Cepat kembalikan uangnya ke orang itu. Kembalikan. Ibu ambil 20.000 tadi. Beneran mau balikin? Ah, sudahlah, aku kan tahu sifatmu. Nanti bilang orangnya, aku balikin uangnya. Orangnya bilang, nggak usah. Kamu beneran nggak balikin. Kali ini ibu kasih uang, kamu balikin. Dan aku kasih tahu ya, ayah kali ini bikin aku kagum. Dia orangnya jujur, nggak usah dibahas lagi. Dia tahu Li Xiang kasih uang ke aku. Dia tambahin lagi 20.000, sekarang aku dapat double. Jadi nanti harus balikin uangnya, kamu balikin ya. Sini, ibu kasih uangnya. Oke, kasih ke aku. Enggak, biar aku pegang, pas makan baru kasih. Sekarang baru merasa ayah baik ya? Terus apa hubungannya dengan Paman Li ini? Apa sih? Aku kasih tahu ya, masalah pribadimu. Juga masalah keluarga kita. Kamu ngurusin kita juga harus ngurusin kamu. Kalau nggak ada satu orang yang setuju, kamu nggak boleh sembarangan. Kamu kan baru cerai, ngapain cari pacar lagi? Siapa? Siapa yang bilang sembarangan? Kamu bilang aku sembarangan? Hari ini benar-benar nggak mudah ya. Kita semua bisa kumpul bersama. Oke, ayo kita minum dulu. Ada beberapa hal yang benar-benar kebetulan yang nggak disangka. Kok kamu bisa sama Paman Li? Tinggal di komplek yang sama? Jadi Li Xiang, kedepannya kalau Paman Li ada apa-apa, kamu tolong perhatikannya. Tenang aja, aku pasti kita saling jaga.
Dia sering bantu aku. Benar-benar jodoh. Aku rasa kita punya jodoh yang sangat spesial. Lihat, jodoh kamu dengan Paman Li. Jodoh Paman Li dengan aku. Jodoh aku dengan Jinna. Jodoh kalian berdua yang paling besar. Ayo, makan. Lian, waktu itu di restoran. Kamu bilang ikannya enak banget. Aku coba bikin mirip kayak itu. Nggak tahu cocok atau nggak, kamu coba. Kelihatannya enak banget. Benarkah? Coba, 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 coba. Benar-benar enak banget. Kan? Apalagi kalau campur dengan wangi. Restoran ini pasti level Michelin. Apa kamu sebenarnya koki yang bersembunyi? Pantas saja aku sangat suka. Li Sheng ini, dia sangat pandai bicara, manis mulutnya. Yang penting, dia bisa bicara dengan cara yang membuatmu merasa sangat tulus. Sangat jujur, tidak ada yang dibuat-buat. Benar-benar enak. Enak banget, coba lagi ikanku ini. Baik. Kamu Haga Li Sangja. Aku jaga kamu, Paman Li, ayo makan. Oh ya, Li Xiang. Ini. Kamu ngapain? Waktu pernikahan adikku, kamu yang bayar duluan untuk kami. Benar kan, Bu? Iya, itu pembayaran terakhir. Bukannya kamu sudah bayar pakai kartu? Jangan terlalu formal denganku. Bukan, ini bukan formalitas. Pegang ini, Li Shang. Jinna kami ini orang yang sangat berprinsip. Orang yang kata-katanya sangat dipegang, kan? Dia bilang ini untukmu. Kamu harus menerimanya. Tante, Li Xiang, terima saja. Kami benar-benar tidak bisa menerimanya. Lihat, Apa saja? apa yang dia katakan, itu yang terjadi. Hello. Kenapa cuma beli satu bunga? Cinta pada pandangan pertama. Duduklah. Namaku Wang Shuewan. Namaku Sunwon. Aku tahun ini 35 tahun. Kita sebaya. Kebetulan ya. Aku punya adik laki-laki, kerja di luar kota. Aku punya kakak laki-laki. Wen Huan, aku berpikir seperti ini. Bisakah kita serius untuk menikah? Bagaimana menurutmu? Benarkah? Itu bagus sekali. Panas ya, aku kipasin kamu. Lumayanlah, nggak panas. antarin aku dong. Masa nggak mau sama sekali? Kamu beneran suka sama aku? Aku kurang jelas ya tunjukinnya. Aku mau ngomong sesuatu. Aku yakin soal ini, ibuku pasti nggak bakal bilang ke kamu. Sebenarnya aku pernah menikah, hamil, dan keguguran. Dan operasi keguguran itu ngerusak banget buat tubuhku. Untuk masa depan, apakah aku bisa menikah lagi atau punya anak? Aku punya trauma psikologis yang besar. Ngapain kamu cerita ini ke aku? Aku cerita ini cuma mau kasih tahu kamu. Sebenarnya kita nggak cocok. Jangan buang-buang waktu lagi buat aku. Kamu masih muda, ganteng, kaya, karirnya bagus. Cewek macam apa sih yang nggak bisa kamu dapetin? Kamu bener juga. Aku emang susah nemu cewek yang benar. Tahu nggak? Aku punya 2 mantan pacar. Bukan aku yang jadi mereka pacar. Mereka berdua suka sama aku dan ngejar-ngejar aku. Terus tiap hari saling sindir dan usilin. Tapi aku jadi sebel banget. Akhirnya aku putusin mereka berdua. Habis putusin, ya udah. Nggak ada yang nemenin minum-minum juga. Akhirnya aku kebar aja, minum sama orang lain. Terus akhirnya ketemu kamu deh. Kamu juga ngebosenin banget sih. Iya, aku emang beneran ngebosenin. Duduk dulu, aku cerita pelan-pelan. Rumahan ini rasanya nyaman banget. Tadi aku bilang punya 2 mantan pacar, tapi sebenarnya dari umur belasan tahun, aku udah mulai punya pacar. Kalau dihitung-hitung, termasuk kamu mungkin udah 17-18 orang. Jangan masukin aku. Gak termasuk kamu juga udah 15-16 orang. Dan yang udah kenal dalam, mungkin setengahnya lah. Jadi kita berdua ini, setali 3 uang. Soalnya aku yakin kamu juga cuma sama mantan suamimu. Yang udah kenal dalam, kan? Maksudku, selama kamu gak jijik sama aku juga gak bakal jijik sama kamu.
Dan kalau kamu jadi pacarku, aku janji bakal berubah. Gak bakal sentuh cewek lain lagi. Muka kamu tebel banget ya. Ngomong gitu nggak malu-maluin. Aku kan lagi nembak cewek yang aku suka. Ngapain malu-malu? Gina, aku suka sama kamu. Aku ingin kamu jadi pacarku, Gina. Aku antar kamu sampai sini saja. Dadah. Kok langsung pergi sih? Apa aku salah ngomong? Marah lagi. Kok tiba-tiba ingat ke rumah ayahmu ini? Biar nggak ketemu ibu. Ibu kamu kenapa? Ibu hari ini ngundang Lishang makan di rumah. Maksa nyariin jodoh buat kita. Aku malu banget pengen ngumpet. Secara keseluruhan, menurutku Lishang ini anaknya baik. Tapi Lishang itu sekarang tinggal bareng Paman Li kan? Setiap kali ibu ngundang Lishang, Paman Li juga ikut diundang. Beneran? Enggak. Nah, cuma kita berdua di sini. Jujur sama ayah. Ibu dan Sili itu. Mereka berdua sampai tahap apa sekarang? Udah mau nikah tuh. Kayaknya masih belum pasti. Masa sih? Kok bisa? Kamu nggak lihat perubahan ibu belakangan ini? Suruh aku ajak belanja baju. Suruh aku ajak ke salon, pakai masker pula. Ih, ibu kamu ini. Dia malah nyindir aku. Berani banget sih. Paman lagi makan ya? Aku dari seberang. Wen Huan suruh aku pinjam kecap. Kah kamu? Aku pacar Wen Huan. Suewen, ngapain sih? Kecapnya kok lama? Ngobrol mulu. Aku perkenalkan secara resmi. Ini rekan kerjaku, Lao Jin. Hello. Ini putrinya, Jinna. Ini pacarku. Namanya Wang Suewen. Tuan Shuwen. Senang bertemu. Lapar kam? Ayo pulang makan yuk. Ayo. Silakan dinikmati. Dadah. Ayo pulang. Lapar kan? Ih, keringetan naik. Ngapain sih? Pintunya kok nggak ditutup? Beneran nih? Ada apa? Minjem kecap apaan sih? Cari gara-gara nih. Ini bagus juga, jadi dia nggak bakal nempel terus sama kamu. Ayah. Hello. Apa kali Sheng bos kalian? Iya, Anda cari dia? Aku ada urusan sama dia. Di sebelah sana. Mobil ini bisa melintas di jalan apapun. Seperti berjalan di tanah datar, sangat aman. Bahkan Presiden Amerika juga naik mobil merek kita. Beneran, sangat aman, tenang aja. Kalau gitu, kalian lihat-lihat dulu di sebelah sana. Tante Hua tunggu sebentar ya. Kalau gitu kamu antar mereka lihat-lihat di sana. Silakan lewat sini. Pilih-pilih dulu. Kok Anda datang? Gina mana? Aku datang sendiri. Begini, kamu ada waktu nggak sekarang? Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Tentu, yuk ke kantorku duduk-duduk. Nggak usah. Kayaknya ngobrol di situ aja deh, oke? Boleh-boleh, yuk duduk. Xiao Tang, buatkan 2 kopi. Nggak usah, aku juga nggak minum kopi. Nggak usah, jangan-jangan. Kok Anda bisa nemuin tempat ini? Kemarin kan kamu bilang, toko ini. Aku sama Gina kemarin malam ngobrolin kamu. Dia bilang udah cerita soal perceraiannya sama kamu. Oh, itu sih. Maaf ya. Aku nggak bilang, nggak ada kesempatan yang pas. Gak apa-apa. Tapi karena udah nyeritain ini, aku mau kasih tahu kamu beberapa hal. Pernikahan Gina itu bukan salah dia,
Aku yang bubarin. Kenapa? Soalnya aku nggak suka sama cowok itu. Nggak punya masa depan, nggak tanggung jawab, nggak punya ambisi. Lagi pula sekarang anak muda cerai nikah itu biasa aja. Iya. Kamu nggak tersinggung kan? Gak kok tante, aku gak apa-apa. Tapi aku datang hari ini mau ngomongin ini. Yang 17-8 itu maksudnya apa? Apa 17-8? Kamu tidak memberitahu Jinnah, kamu pernah pacaran. Tante, aku bercanda. Dengarkan aku. Karena Jinnah bilang padaku dia sudah bercerai. Dia takut aku terbebani, dan aku takut dia khawatir. Mengira aku keberatan, untuk menyeimbangkan, aku bilang padanya. Aku punya 17-8 pacar, padahal tidak sebanyak itu. Bercanda. Ya, mana mungkin? Aku bukan orang seperti itu. Bisa sembarangan bercanda seperti ini? Aku benar-benar menyukai Jinnah. Aku ingin berbuat baik padanya, hanya saja. Dia selalu tidak mau memberiku kesempatan. Tapi nanti, jangan sembarangan bicara seperti ini, kamu tahu. Antua, kamu harus bilang padanya. Aku bukan orang seperti itu, aku benar-benar bercanda. Kenapa aku datang sendiri hari ini? Aku merasa kamu anak muda yang baik. Aku ingin membantumu, tapi kamu harus berusaha sendiri. Jangan buat kesalahan konyol seperti ini lagi. Selain itu, Jinnah, tenang saja, ada aku. Kamu sering-seringlah berinteraksi dengannya, tunjukkan yang terbaik, oke? Ibu. Kenapa kamu menyuruh Li Xiang menjemput adikku? Dia yang mau pergi sendiri. Lagi pula, bukankah ini menghemat waktumu? Kamu tidak perlu repot. Kakak Hua, aku tahu kamu suka dia. Tapi aku benar-benar tidak suka dia. Nana, aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu tidak suka dia? Kamu lihat, kondisinya bagus, dia juga baik padamu. Di mana lagi kamu bisa menemukan orang seperti ini? Kamu bilang suka seseorang, apa hubungannya dengan kondisinya? Bagaimana tidak ada hubungannya? Sudah, aku tidak mau bicara lagi denganmu. Kita punya perbedaan besar dalam pandangan tentang pernikahan. Aku menemukan ayahmu ini. Sudah, jangan bahas ini lagi. Nana, bawa ini ke atas, taburi gula pasir. Baiklah, cepat, mereka hampir masuk. Cepat-cepat. Cepat datang. Ayo. Aku bilang, kalian berdua agak keterlaluan. Benar-benar menganggapku sebagai sopir, ya? Duduk semua di belakang. Bukan, kamu harus memaafkan kami. Kami baru saja menikah. Bosley, mobilmu memang bagus, luas, duduknya nyaman. Dibandingkan mobil ayahku, jauh lebih bagus, benar-benar. Tentu saja, kamu lihat siapa yang punya mobil ini. Lihat jendela panorama ini. Kamu bodoh ya, masih memanggil Bos Lee. Panggil kakak ipar, ya Kang kakak ipar. Julia, kamu memang pandai bicara. Jinbo, suka mobil ini? Siapa yang tidak suka mobil bagus? Kalau suka, aku akan beli satu. Kamu serius? Asalkan kamu bantu aku dengan kakakmu, mobil di bengkel 4S-ku. Pilih saja, aku akan memberikannya padamu. Terima kasih, kakak ipar. Lihat ini, Nana, 8 hidangan. Begitu cepat sudah siap. Kakak Hua, aku sudah pulang. Nok, Aku sangat merindukanmu, kakak. Bantu aku bawa ini, berat sekali. Ibu, kenapa beli banyak sekali? Semua hadiah untuk kalian. Ayo dong. Sangat murah, bebas pajak. Banyak makanan enak, Bu, waktu aku di luar negeri. Aku sangat merindukan masakan ini. Aku sangat merindukanmu, sungguh. Terima kasih, Li Xiang. Tidak apa-apa, kalau aku tidak menjemput mereka. Mereka tidak punya uang untuk taksi pulang. Tidak, uang taksi masih ada. Cepat makan, ayo. Makan, aku lapar sekali. Ayo kakak ipar, jangan berdiri di sini. Cepat duduk dan makan. Jinbo, kamu manggilnya apa? Kakak ipar. Ayo Nana, cepat duduk di sana. Ibu, aku duduk di sini saja. Tidak, itu bukan tempat dudukmu. Kamu duduk di sini. Aku cari sini. Ini tempatku, aku di sini. Kakak suruh duduk ya duduk, cepat makan. Ini tempat dudukku, ayo. Makan kakak. Sudah capek. Beberapa hari ini aku sangat rindu. Kenapa kalian berdua tidak cuci tangan? Tidak usah. Cuci tangan dulu, baru makan.
Tidak merasa kita berdua hari ini seperti pasangan? Kenapa kamu tidak senang lagi? Sudah, aku antar kamu sampai sini saja. Ini namanya mengantar? Kamu janji sama tante gua mau ngasih aku, kalau gitu aku bakal ngadu. Mau ngasih kemana sih? Ujung dunia. Kamu gila ya? Kau tahu aku sakit? Kan kamu dokternya. Kebetulan bisa nolongin aku. Kalau sakit minum obat di rumah, jangan ganggu lagi. Aku sama keluargaku, oke? Aku nggak ganggu keluargamu, aku lagi jaga mereka. Mereka nggak butuh dijagain, kamu nggak ada hubungan apa-apa sama mereka. Gina, aku harus gimana lagi? Baru kamu mau terima aku? Usuwei bilang aku harus serius. Udah aku coba, tapi nggak mempan. Temenku bilang aku harus manjain keluargamu. Udah aku lakuin juga, tapi tetap nggak mempan. Kasih tahu aku harus ngapain, baru kamu mau jadi pacarku? Nggak perlu ngapa-ngapain, aku cuma pengen. Cepetan hilang dari depan aku. Kalau aku hilang, kamu seneng ya? Kamu serius? Iya, Oke. Aku hilang. Kebetulan banget kamu di sini. Gimana kabarnya? Bibi sehat-sehat aja? Aku kangen dia. Kamu kelihatan segar banget. Kapan-kapan makan bareng ya?